Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Agustin Samsuarlis. Pada video kali ini saya akan membahas tentang alga. Alga atau ganggang merupakan protista eukariotik yang memiliki klorofil. Kemudian ukurannya berkisar antara uniseluler sampai multiseluler dan umumnya berukuran mikroskopis. Kemudian alga hidup di air, dan alga renik yang terapung-apung merupakan bagian dari fitoplankton yang mana berguna sebagai sumber makanan oleh organisme lainnya. Kemudian morfologi dari alga. Alga sebagaimana protista eukariotik lainnya mengandung nukleus yang dibatasi oleh membran. Kemudian setiap selnya mengandung satu atau lebih kloroplas. Di dalam matriks kloroplas terdapat gelembung-gelembung pipih membran yang dinamakan tilakoid. Selanjutnya, alga motil dilengkapi dengan flagel, ada yang tunggal dan ada juga yang berpasangan atau bergelombolan di ujung anterior atau depan dan posterior atau belakang selnya. Kemudian struktur lainnya dijumpai pada beberapa alga adalah duri eksterior. Reproduksi dari alga. Reproduksi ini ada yang terdiri dari aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual mencakup pembelahan biner sederhana seperti dijumpai pada bakteri. Kemudian reproduksi seksual disebut konjugasi gamet dan menghasilkan zigot. Kemudian pada alga tingkat tinggi, gamet ini dapat lebih mudah dibedakan. Yang pertama itu ovum atau sel kelamin betina, yang mana ukurannya lebih besar dan non-motil. Kemudian sperma, sel kelamin jantan, ukurannya lebih kecil dan motil. Kemudian proses seksual disebut oogami. Biseksual, dua gamet dibentuk pada satu individu. Kemudian uniseksual, yaitu dua gamet dibentuk pada individu yang berbeda. Kemudian alga atau ganggang ini dikelompokkan berdasarkan pigmen atau susunan kimianya, berdasarkan produksi makanan cadangan, berdasarkan flagel, kemudian dinding selnya, kemudian organisasi selnya, dan reproduksi selnya. Kemudian manfaat dari alga. Manfaat alga ini memiliki banyak manfaat. Pertama itu sebagai sumber makanan, yang mana contohnya seperti salad dan rumput laut. Kemudian sebagai potensial keragenan yang dibutuhkan oleh industri gel. Kemudian alga ini juga bisa berguna sebagai adsorben logam berat, sebagai sumber senyawa bioaktif, dan sebagai industri farmasi. Kemudian pemanfaatan sebagai jenis alga lainnya adalah sebagai penghasil bioetanol dan biodiesel atau pupuk organik. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.